Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke modul kelima, menentukan kadar garam mur. Ada dua langkah. Yang pertama adalah standarisasi KMNO4, kemudian yang kedua adalah penentuan kadar garam murnya. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang standarisasi KMNO4 dengan H2C2O4. Nah, bisa diperhatikan di buretnya itu sudah diisi dengan KMNO4. Karena itu buretnya menjadi berwarna keunguan seperti itu, karena KMNO4 warnanya ungu. Baik, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengambil 10 ml H2C2O4 0,1 N dengan pipet gondok atau pipet ukur. Jangan lupa, sama seperti praktikum-praktikum sebelumnya, semua wadah harus diberi label supaya tidak ada kesalahan pengambilan bahan. Baik, kalau sudah, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Sisa di pipet tidak usah didorong keluar ya, jadi yang sudah tidak menetes biarkan saja. Kemudian setelah itu tambahkan 5 ml H2SO4 4N. Nah, fungsi dari H2SO4 4N itu adalah untuk menciptakan suasana asam. Hati-hati karena yang dipakai adalah H2SO4 4N, jadi kadarnya cukup tinggi. Kalau sampai kena tangan bisa terbakar nanti tangannya. Nah, kita bisa menggunakan pipet ukur, bisa juga menggunakan gelas ukur seperti yang dilakukan pada contoh ini. Kita menggunakan gelas ukur. Baik, setelah kita dapatkan 5 ml, kita masukkan ke dalam Erlenmeyernya. Nah, langkah berikutnya adalah memanaskan Erlenmeyer dengan pemanas sambil diukur suhunya. Jadi Erlenmeyer yang sudah berisi H2C2O4 dan H2SO4 ini perlu dipindah tempat sampai di atas pemanas kita. Kebetulan pemanas kita yang dipakai adalah pemanas listrik. Nah, nanti setelah suhunya 85 derajat Celcius baru kita lakukan titrasinya. Baik, ini adalah pemanas listrik yang kita miliki. Untuk memanaskan kita tinggal menancapkan ke dalam listrik, kita nyalakan tombol on off nya, kemudian kita putar sama seperti kita menyalakan kompor. Nah, setelah panas kita bisa meletakkan bahan yang akan kita panasi di atasnya. Kemudian dalam kasus ini kita perlu mengukur suhunya. Oleh karena itu kalian perlu mengambil termometer, kemudian mengukur suhu di dalam Erlenmeyer itu. Perhatikan caranya, peganglah termometer itu tidak pada bodi atau badan termometernya, tetapi pada benang yang ada pada bagian atas. Kemudian masukkan ujung yang berwarna merah itu ke dalam Erlenmeyernya. Kemudian sentuhkan bagian ujung itu ke bagian larutan atau cairan yang ada dalam Erlenmeyer. Upayakan tidak menyentuh dasarnya supaya yang kita ukur benar-benar suhu dari larutannya. Nah, nanti setelah 85 derajat Celcius kita langsung angkat,
kemudian kita lakukan titrasinya. Nah, sambil menunggu suhunya 85 derajat, kita bisa melakukan proses pembacaan skala yang ada pada buret ini. Nah, catat skala awalnya, kemudian itu nanti akan menjadi dasar penentuan volume titrasinya. Perhatikan baik-baik, pastikan bahwa bagian bawah keran itu tidak menetes sama sekali, karena kalau menetes bisa jadi nanti pembacaan skala kita akan berubah.